Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Dadan Sugianto. Di kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing, akan mencoba mereview kandang model baterai karena ada beberapa pertanyaan yang mungkin teman-teman agak kebingungan ya. Kandang baterai itu seperti apa, bahannya seperti apa, terus model pintunya seperti apa. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya saya ingin memberi info atau sharing kepada teman-teman seperti apa dan bagaimana. Nah teman-teman, jadi kandang model baterai itu seperti ini ya teman-teman. Ini kandang model baterai ini terbuat dari bahan kawat galvanis. Di sini itu sebelum dijadiin kandang itu beli kawat mentahnya yang rolan. Nah untuk size kawat galvanisnya ini kan kecil-kecil seperti ini ya. Yang kecil ini ukuran setengah inci kali setengah inci. Jadi ke sini setengah inci, ke sini setengah inci. Nah ukurannya itu variatif. Dari mulai setengah inci kali setengah inci, 3/4 kali 3/4, 1 inci kali 1 inci, dan ada ukuran yang lain. Nanti teman-teman bisa browsing sendiri untuk ukurannya. Nah di kandang yang di sini, kandang baterainya, untuk lapisan bawah dan lapisan depannya itu semuanya dari kawat. Sementara untuk sekat-sekatnya ini terbuat dari GRC. Nah, ada beberapa alasan kenapa sekatnya dibuat tidak dari kawat. Yaitu salah satunya adalah jika sekatnya dari kawat, kadang-kadang terjadi si kelinci kan bisa saling lihat. Itu kadang-kadang pada berantem. Atau juga bulu kepala dari salah satu kelinci itu sering digigit-gigit sehingga kepalanya itu bulunya tuh habis. Nah untuk mencegah hal seperti itu, di sini menggunakan bahannya GRC. Nah seperti ini. Sebenarnya bahannya bisa yang selain GRC bisa aja. Teman-teman misalnya pakai triplek yang agak tebal silakan, atau pakai plat yang memang dimungkinkan bisa untuk jadi sekat. Selama dia antara kelinci yang satu dengan kelinci yang lain tidak bisa saling melihat dan tidak bisa berantem, itu insya Allah aman. Nah, coba kamera ke sini. Untuk pintunya ya teman-teman. Jadi ini kan kalau kita ratakan dulu si kawat galvanis, ini kan jelas belum ada pintu dan segala macamnya ya. Jadi ini masih nyatu. Jadi kalau di sini itu kita bikin lubang sebesar ini. Ya, kita kira-kira katakanlah ini 30 kali 30 gitu. Lalu kita bikin pintunya. Ngambil dari bahan kawat yang ada, yang masih ada sisa, dibikin pintunya seperti ini. Nah, lalu kuncinya dibuat seperti ini. Kalau untuk model kunci sebenarnya terserah teman-teman ya. Modelnya mau seperti apa, atau mau dicontek juga seperti ini, silahkan saja, nggak masalah. Nah lalu kita lihat ke bahan GRC-nya. Nah ini bahan GRC-nya untuk menyambungkan antara kawat dengan GRC, teman-teman silakan buat lubang-lubang seperti ini. Lubang di beberapa titik. Ini kebetulan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, totalnya 8 lubang. Lalu teman-teman bisa ikat. Alat pengikatnya terserah teman-teman, bisa pakai kawat, bisa pakai kabel tis, terserah teman-teman. Kalau di sini kebetulan pakai kawat karena yang dicari usia yang lebih panjang. Kadang-kadang kalau kabel tis, si kelinci kan memang alamiahnya itu senang gigit-gigit ya. Jadi kadang-kadang kabel tisnya copot gitu. Nah, untuk lebih awet di sini pakainya kawat. Untuk alat pengikat antara sekat dan lapisan kawat galvanisnya. Nah lalu untuk alas kaki si kelincinya, saya pribadi merekomendasikan yang ukuran seperti ini, setengah inci kali setengah inci. Untuk depannya mungkin teman-teman bisa gantilah ukurannya, nggak harus seperti ini. Mungkin bisa pakai yang 3/4 inci atau yang model memanjang juga silakan. Tapi kalau untuk bawahnya, saya pribadi lebih merekomendasikan alasnya yang ukuran setengah inci kali setengah inci. Kenapa?
Karena kalau kebesaran biasanya tikus bisa masuk dari bawah. Anakan kalau induk lahir, anakan itu bisa diambil dan dimakan dari bawah. Sementara yang kecil-kecil seperti ini relatif lebih aman, dan banyak juga teman-teman peternak yang menggunakan alas untuk pijakan si kelincinya yang sebesar ini, yang setengah inci kali setengah inci. Nah, kalau di sini untuk atasnya juga pakai GRC. Salah satunya tujuannya ya untuk ngirit biaya. Tapi teman-teman kalau misalnya kok perasaan terlalu gelap atau apapun, bisa si atapnya ini diganti juga sama kawat. Silakan saja. Cuma memang budgetnya biasanya lebih tinggi daripada pakai GRC. Kalau GRC ini bisa satu blok gitu, misalnya untuk satu set ini 4 hole, 1 2 3 4. Nah, kita bisa bikin satu blok langsung untuk 4 hole. Ukurannya disesuaikan dengan yang teman-teman buat. Nah, sementara teman-teman untuk alas kotorannya, teman-teman bisa menggunakan GRC juga, yang seperti yang ini. Bisa juga menggunakan fiber. Kalau mau menggunakan fiber ya saya rekomen yang tebal ya, sehingga bisa kalau istilah orang Prancis mah jegjerb gitu. Nah, ininya sama kayak GRC gitu, keras gitu. Nah, kalau di sini ini menggunakan GRC. Jadi alas kotorannya itu dibuat miring. Miringnya itu bisa ke depan sama bisa ke belakang ya, sesuai selera teman-teman aja. Kalau di sini kebetulan lebih seneng ke depan karena cenderung lebih gampang gitu. Ya menurut saya pribadi lebih gampang untuk membersihkannya. Tapi kalau teman-teman merasa ke depan mah kelihatannya kotor atau apapun, ya silakan aja dibuat ke belakang, nggak masalah. Itu mah lebih ke selera aja. Nah, kotoran kan turun dari sini ditampung sama paralon. Jadi paralon yang bulat kita potong setengahnya, lalu ini dibuat miring kalau di sini dibuat miring ke arah sana. Sementara kalau teman-teman silakan aja dibuat miring ke arah mana, yang jelas miring aja. Jadi si kotoran sama air kencingnya itu bisa ngalir seperti ini, teman-teman. Di sini dialirkan ke ember kecil di sini. Jadi air kencingnya itu ditampung di sini. Nah, di tempat penampungan ini air kencingnya bisa teman-teman manfaatin sebagai pupuk ya, terutama. Jadi kotorannya bermanfaat, pun air kencingnya juga bermanfaat. Nah, untuk mengikat si paralonnya ini, di sini menggunakan kawat. Jadi kemiringannya nggak bener gitu miringnya. Miringnya udah jelas, dan ininya nggak sampai menoyot lah ya gitu. Nggak sampai menoyot ke bawah. Nah, ini untuk alas tempat kotoran. Kalau teman-teman misalnya punya ide alas tempat kotoran yang lebih praktis, ya silakan aja teman-teman praktekkan untuk teman-teman sendiri di kandang sendiri. Kalau di sini yang dipraktekkan seperti ini. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Harapan saya ini bisa cukup membantu. Kalau ukuran di sini ukurannya 50 ke sini, 50 ke atas, 60 ke belakang. Nah, kalau untuk ukuran sendiri teman-teman juga bisa disesuaikan lah sama jenis kelinci yang teman-teman punya. Kalau untuk jenis HL segini udah cukup besar. Tapi kalau untuk kelincinya yang besar, misalnya katakanlah Flemish Giant, Rex, dan lain sebagainya, mungkin ukuran segini itu terlalu kecil. Ya mungkin seperti itu aja ya teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa membantu. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.